Halo, balik lagi dengan saya, Peter. Kali ini kita akan membahas satu saham yang sudah mulai uptrend, cuman ya beberapa saat yang lalu ya, mungkin kalau teman-teman ngikutin ya saham-saham energi sudah mulai turun lagi. Nah, ini kan membuat kekhawatiran bagi banyak orang ya. Apalagi teman-teman yang ya kalau saya lihat di kolom komentar ada yang bilang beli di pucuk dan lain-lain. Nah, kita akan bahas apakah membeli di pucuk itu merupakan satu strategi yang salah ya, atau strategi yang benar juga. Nah, saham yang akan kita bahas kali ini itu adalah saham Harum Energi ya. Nah, Harum Energi ini memiliki dua bidang ya. Di sini ada mining sama sewa dan jasa ya. Untuk income-nya. Di sini ada mining itu kontribusinya 96% dan sewa dan jasa hanya 3,9%. Jadi ya anggap aja memang perusahaannya benar-benar bergerak di bidang mining. Nah, yang menarik adalah revenue-nya ya. Naik dari 109 menjadi 371 atau naiknya 240%. Wow. 2,4 kali lipat ya. Nah, ini perusahaan yang mantep ya performanya ya. Kemudian itu dari sisi produk ya. Sedangkan dari sisi ekspor, impor atau ekspor maupun dalam negeri ya. Si konsumennya itu lokal itu hanya 15% ya. Kebanyakan masuk ke Asia Timur. Asia Timur tuh mungkin daerah Cina, Jepang, dan lain-lain ya. Kemudian Asia Selatan, India, dan lain-lain. Asia Tenggara dia hanya ke Thailand ya. Dan Eropa, Netherlands di 2,9. Jadi ya kalau kita bicara potensi ya, kan Asia Timur juga rata-rata juga memiliki 4 musim ya. Jadi pengaruhnya juga cukup kuat ya, 74% ke Asia Timur, artinya pengaruh dari adanya musim dingin itu akan sangat menarik bagi saham ini. Lanjut ya. Oke, pertama seperti biasa kita bahas tentang asetnya dulu ya. Asetnya itu tumbuhnya semacam eksponensial seperti ini ya. Itu ditopang dengan equity yang meningkat dan total debt yang meningkat. Jadi equity meningkat ini artinya dia menghasilkan keuntungan, tapi dia juga nambah utang. Nah, ini asetnya bertumbuh karena tambah utang, tambah laba. Nah, untuk pertambahan jumlah saham beredar, sepertinya nggak ada isu ya. Jadi, di dua hal itu. Untuk performa ini, saya akan memberikan lampu hijau ya. Lanjut, kemudian untuk long term debt-nya atau utang jangka panjangnya, itu hanya di 6% dari keseluruhan total aset. Nah, utang jangka panjang yang jumlahnya sangat sedikit ini akan menarik, artinya tidak banyak bunga utang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar ya pokok bunga tadi ya. Kan biasa pokok bunga menghasilkan bunga utang, itu bisa mengurangi profitability. Jadi dengan nilainya hanya 6% dari total aset, saya memberikan lampu hijau. Kemudian untuk debt to equity, di sini nilainya di 0,25 ya. Jadi nilainya di bawah 1, itu nilai yang sangat menarik. Artinya resiko untuk investor juga jadi lebih rendah dan artinya kita memiliki perusahaan tuh memiliki kewajiban untuk bayar utang itu lebih mudah karena pada saat ada kejadian yang mungkin tidak diinginkan gitu ya. Yang pertama harus dibayar oleh perusahaan adalah kewajiban utang terlebih dahulu, baru kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemilik saham. Nah, itu sih sedikit mungkin tambahannya. Jadi ini performa yang baik. Kemudian untuk cash ratio, wah ini cash ratio-nya selama ini di 700-an%, sekarang di 135. Dan walaupun nilainya berkurang sangat jauh ya, tapi cash ratio-nya masih di atas 100% ya. Artinya perusahaan bisa bayar seluruh utang jangka pendeknya dengan semua uang kas yang dimiliki. Jadi ini performa yang cukup baik, saya akan memberikan lampu hijau. Dan terakhir, terkait profitability ya. Jadi kalau profitability itu
awalnya dari revenue, pendapatan. Nah, ini yang menarik ya. Coba kita breakdown dari per kuartil dibandingkan tahunan. Jadi, bayangin ya, ini tahun 2021 bulan Desember dibandingkan pada tahun ini di bulan Juni. Jadi ini baru setengah tahun, nilainya sudah lebih besar daripada akhir tahun yang lalu. Jadi ketika di annualize revenue-nya, itu kira-kira bisa sampai di 11.200-an. Ini sangat tinggi ya. Jadi luar biasa. Untuk kita lihat mungkin penyebabnya lebih ke arah kebutuhan masyarakat yang meningkat. Mungkin ada ekspansi market ya. Kalau kita lihat tadinya kan lokasi dari si pengguna atau konsumen produk-produknya Harum Energi ini tadinya kan tadi ada di daerah Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara. Nah, kalau di laporan keuangan yang sekarang kan ada Belanda ya. Jadi ini mungkin ada faktor ekspansi juga, cuman Belanda tadi hanya 2, sekian persen ya. Jadi ini performa yang sangat baik, saya akan memberikan lampu hijau. Nah, bayangin ya, jadi revenue-nya itu lebih besar daripada akhir tahun yang kemarin. Bayangin apa yang terjadi di akhir tahun ini ditambah dengan potensi-potensi yang cukup tinggi pada saat winter ya, pada saat bulan Desember. Lanjut ya, ini untuk net profitnya juga, waduh, ini tegak sekali ya peningkatannya. Dan kalau kita lihat untuk net profit marginnya, kalau di sini ada biaya-biayanya, beban-bebannya, marginnya tebal sekali ini. Ya, marginnya hampir sama dengan besarnya dari total biaya-biaya. Wow, mantap, mantap sekali ya. Kalau ngelihat grafik seperti ini menyenangkan ya. Jadi senang sendiri gitu melihatnya ya. Jadi di sini tadi penjualan naik, betul ya, karena tadi revenue-nya naik bener. Tapi ada efisiensi biaya juga. Ya sebenarnya ini bukan efisiensi biaya murni ya, tapi lebih ke arah ketika perusahaan tersebut menjual produknya batubara itu dengan harga yang sangat tinggi, otomatis marginnya juga membesar. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi ini performa yang cukup baik. Saya akan memberikan lampu hijau. Kemudian untuk return on equity, nah ini kalau di annualize di angka 31%. Nah ini kalau kita banding-bandingkan dengan return on equity produk-produk lain, deposito 3%, terus reksadana 7%, 35% itu wah, luar biasa sekali ya. Saya akan memberikan lampu hijau untuk ini. Nah, kemudian kita akan bicara tentang pricing ya. Nah, tadi kan saya bilang ya, kalau sebenarnya saat ini mungkin ada potensi untuk mengalami penurunan harga. Nah, ini kalau kita lihat, memang karena PBV-nya itu sendiri, secara PBV band dia sudah di atas nih. Trennya itu naik ya. Di sini nih, di atas ya. Jadi, dia kalau secara PBV turun 27%, memungkinkan gitu di nilai rata-rata PBV bandnya mungkin di sekitaran sini ya. Nah itu masih memungkinkan. Tapi masalahnya kenapa harganya harus menyesuaikan PBV band ketika dia memiliki return atau memiliki keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang bisa diperoleh beberapa tahun ke belakang. Tadi kan kita udah lihat ya, keuntungannya itu bahkan baru tengah tahun udah kayak akhir tahun yang kemarin. Jadi possibility untuk naik sangat tinggi. Nah ini kalau dilihat harganya bisa beggar ya. Nah tapi ya itu, kita bicara fundamental. Kalau bicara soal beli di pucuk, nah kita harus definisikan dulu pucuknya itu apa. Apakah pucuk itu ketika beli terus turun dia naik lagi lebih tinggi, itu namanya bukan pucuk dong. Itu artinya memang kita beli lagi di peak yang sebelumnya ya kalau kita pola uptrend gitu.
ya. Jadi kalau kita lihat harganya itu memang sudah cukup diskon jika memperhatikan keuntungan yang dimilikinya. Nah, jadi ini juga harus menyesuaikan kondisi teknikal dan isu yang berkembang juga. Oke, jadi ini saya akan memberikan lampu hijau. Nah, ini untuk summary-nya. Jadi, apakah asetnya bertumbuh? Jelas. Tadi asetnya bertumbuh karena ada equity yang meningkat dan utang yang meningkat. Untuk liquidity, DER maupun long term debt-nya rendah. Untuk cash reserve-nya aman di atas 100%. Profit-nya meningkat nggak? Meningkat ya, meningkat tajam. Karena net profit margin-nya naik, ditopang dengan harga batubara yang tinggi. Untuk valuation bisa low, bisa medium, tergantung pendekatannya. Nah, ini kira-kira strategi apa yang bisa kita berikan untuk saham ini? Nah, ini dengan centang sebanyak 5 buah ini sebenarnya strateginya gampang-gampang aja ya. Nah, pertama kita lihat dulu ya untuk kelebihannya peningkatan keuntungan. Ini tebal banget. Kekurangan ya tadi ya PBV band dia udah di atas ya. Nah, jadi akan agak roller coaster. Mungkin kalau teman-teman belinya di atas, jatuhnya kok saya kayak beli di pucuk gitu ya. Ya tergantung ya. Teman-teman itu skemanya untuk hari ini beli jual besok atau untuk mendapatkan misalnya dividen atau mendapatkan perusahaan yang asetnya bertumbuh. Nah, itu mindset yang harus disesuaikan gitu ya. Jadi kita jual beli saham itu karena membeli perusahaan ya. Kemudian untuk kesempatannya, peningkatan harga menuju musim dingin. Wah, ini menarik ini karena ini ada geopolitik juga ya. Nah, seharusnya sewajarnya memang harganya akan naik ya, karena itu sudah nature-nya bahwa negara-negara yang memiliki 4 musim pasti membutuhkan bahan bakar yang lebih besar, lebih banyak pada saat winter. Nah, tapi kan ada tantangannya fluktuasi harga berdasarkan geopolitik. Nah, apakah akhirnya kan kita ekspornya ini dia ke Asia Timur ya kebanyakan ya. Nah, apakah policy dari si Asia Timur ini akan mengikuti Eropa atau justru ya membiarkan masuknya sumber-sumber energi dari Rusia ya kita tidak tahu ya. Itu geopolitik dan itu akan menarik untuk kita pantau bersama. Jadi untuk my decision ya, ini disclaimer ya, disclaimer on, opini pribadi bisa berubah berdasarkan perubahan data dan bukan ajakan apapun. Untuk di skip, saya nggak akan skip. Untuk short term trading, saat video ini dibuat ini sedang downtrend ya. Jadi ya mungkin agak ya menyesuaikan lah ya, menyesuaikan untuk short term trading. Mungkin belum ya, jadi wait for discount jelas. Ini iya ya, karena lagi downtrend. Mungkin dilihat polanya dulu kalau ada pola reversal ya. Kalau setahu saya biasa ada reverse head and shoulder atau double bottom ya, itu teman-teman technical lah yang lebih paham ya. Nah, itu bisa dipantau. Terus medium term hold jelas ini berdasarkan laporan keuangan. Untuk return jelas returnnya tinggi, mudah-mudahan kalau baik buat pengejar-pengejar dividen bisa. Tapi kalaupun dividen yang nggak gede, capital gain investingnya juga oke ya, dengan jika dia ingin menumbuhkan asetnya. Nah, itu sedikit mungkin kalau teman-teman yang nonton video ini pada saat downtrend penasaran apakah sebenarnya sudah beli di pucuk atau enggak. Ya, kalau pendekatannya berdasarkan profitability, kalau saya sih tenang-tenang aja, jadi akumulasi lagi. Karena pucuknya ya namanya saham ya, kalau naik terus itu kayaknya hampir tidak mungkin ya, karena ada saat dimana orang harus take profit. Orang kan punya targetnya masing-masing ya. Kalau dia rasa sudah cukup take profit, akhirnya
itu bikin harga turun. Jadi cuman apakah sudah potensi optimumnya, potensi maksimumnya? Nah, itu yang harus kita analisis bersama. Dan kalau berdasarkan analisis saya belum optimum, akum lagi. Itu saya ya, disclaimer on. Oke, kalau teman-teman ada opini yang berbeda, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kita diskusikan bareng-bareng, atau kalau ada saham yang mau dibahas, teman-teman bisa tulis juga di kolom komentar. Teman-teman bisa lihat juga di playlist ya. Ada beberapa saham yang lain yang teman-teman bisa lihat mana atau menjadi referensi dalam memilih saham yang mau dibeli atau dijual. Saya Peter, sampai jumpa di video-video berikutnya.